Jadi sholat munjiat ini sangat dahsyat. Di dalam kandungan artinya itu sangat luar biasa. Memohon, meminta, memunajat dan berdoa kepada Allah dengan cara bersalat munjiat ini banyak yang banyak yang mendapatkan keajaiban-keajaibannya dari sholawat yang alhamdulillah. Kanal Cinta Sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Video kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang sholawat munjiat. Sebelum penyampaian yang akan saya sampaikan, jangan lupa di subscribe dulu ya, jangan lupa ditonton terus, jangan di skip, terus tekan loncengnya biar tahu video-video yang terbaru dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya doakan mudah-mudahan yang sedang bekerja dipermudah pekerjaannya, yang sedang berdagang dilancarkan, dilariskan dagangannya, yang sedang usaha dilancarkan usahanya dan diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang sangat luas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, di video kali ini penyampaiannya sekarang tentang sholawat munjiat. Jadi waktu dengar dari video-video yang lain, banyak sekali yang sudah merasakan keajaibannya dari sholawat munjiat. Emang sangat dahsyat. Kalau kita diartikan sholawat munjiat itu dahsyatnya apa? Itu sholawat munjiat itu di dalam artinya itu doa semua dari cita-cita kita yang setinggi-tingginya, minta Allah berikan kemudahan dalam rezekinya, diberikan yang namanya hajat-hajatnya segera dipermudah, hajatnya segera dikabul, itu semua ada di munjiat. Dengan sholawat munjiat ini yang sering didawamkan, banyak sekali yang merasakan keajaibannya ini, sehingga mereka sangat memberikan motivasi lah, sangat bahagia dengan cara mereka, sangat dalam keluarga itu sangat baiklah, artinya banyak rezeki yang penuh dengan berkelimpahan dengan cara mereka mendawakan yang namanya sholawat munjiat. Sholawat munjiat di sini sangat panjang juga kalau kita baca, seperti yang saya sering baca itu di habis sholat maghrib sama habis sholat subuh biasanya saya lakukan, saya baca. Kalau misalkan saya waktunya tidak memungkinkan paling 7 kali, kalau waktunya memungkinkan 41 kali. Sholat munjiat di sini yang sering teman-teman pasti dengar sholat munjiat gitu kan. Sholawat munjiat ini yang di video sebelumnya saya udah mengatakan bacaannya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang sholatan tunzina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajjat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ibadal mamat. Nah, itu sholawat munjiat. Jadi sholawat munjiat ini sangat dahsyat. Di dalam kandungan artinya itu sangat luar biasa. Memohon, meminta, memunajat dan berdoa kepada Allah dengan cara bersalawat munjiat ini banyak yang banyak yang mendapatkan keajaiban-keajaibannya dari sholawat yang alhamdulillah oleh Allah dijabah setiap hajat-hajatnya dan dikabul setiap doa-doanya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kelihatannya oleh kita itu cuma hanya sekedar doa, tapi kalau kita terus yakin, percaya, dengan melakukan tindakan afirmasi, tindakan loa, akan terjadi yang namanya keajaiban, sampai-sampai tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Yang tadinya tidak punya pekerjaan, tiba-tiba ada yang memanggil pekerjaan. Ada yang tadinya kesulitan mencari nafkah, alhamdulillah ada aja dari mana aja nafkahnya. Yang tadinya cuma satu pekerjaan ini seperti ini doang, alhamdulillah rasanya rezeki dari mana aja gitu, sampai hadir kepada kehidupannya. Itu sering mendengarkan di channel-channelnya yang lain, teman-temannya itu pada ngupload yang namanya keajaiban-keajaibannya, mereka itu udah mendapatkan seperti ini, udah punya hutang mereka lunas, lain sebagainya lah. Itu atas dasar apa? Atas dasar pertolongan Allah kepada orang yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan selalu mengafirmasikan tentang kehidupannya, tentang dirinya, dan
dilakukan dengan cara hukum tarik menarik magnet rezekinya, sehingga mereka cepat mendapatkan keajaibannya, baik kesehatan, baik ketenangan hati, ketenangan pikiran, bahkan sampai rezeki yang berkelimpahan. Nah itu, jadi faktornya itu yang harus kita perhatikan, sholawat, afirmasi, dan hukum tarik menarik. Faktornya ini. Terus dari faktornya ini kita harus benar-benar memahami dalam arti kandungan. Misalkan tadi itu sholawat ya, kita dawamkan terus sholawat, jangan putus-putus. Terus yang kedua ya, yaitu afirmasi. Afirmasi apa? Afirmasi yang kita lakukan itu harus penuh dengan rasa, harus penuh dengan sifat positif, harus penuh dengan keinginan yang kuat dengan sifat positif. Terus selalu menjadi hal yang sangat hal yang sangat pasti gitu. Sesuatu itu akan hadir dengan cara apa? Dengan cara tarik menarik hukumnya magnet rezeki, seperti law of attraction-nya itu. Jadi ketiga faktor ini dijalankan, akhirnya terjadilah yang namanya keajaiban itu. Tapi kan namanya juga manusia, yang kadang ada kesalahan, yang kadang ada kekurangan, yang kadang ada ketidaksempurnaan waktu dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kita ibaratnya terus belajar. Apa yang kita pelajari tetap harus kita jalankan dan pelajari terus. Seperti apa yang saya rasakan, saya seperti ini bisa berbicara di depan teman-teman semuanya karena saya juga belajar. Saya juga belajar dalam kata arti supaya saya bisa terus memberikan manfaat, memberikan faidah, memberikan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan sekiranya kita sudah memberikan kasih sayang dan cinta kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Allah insya Allah memberikan kemudahan, memberikan rezeki, memberikan keberlimpahan buat kita semua. Yang penting hati diyakinkan, pikiran dipositifkan, bicara dijaga, insya Allah itu hal yang sangat luar biasa. Artinya kita tetap terus belajar. Kesalahan memang ada, tapi insya Allah semakin hari kita mau belajar, semakin hari kita mau berubah, semakin hari kita ingin bertindak, insya Allah itu akan lama-lama kita akan berubah. Pola pikir kita, pola bicara kita, pola hati kita. Yang penting intinya mau yakin, mau percaya, dan pasti Allah akan memberikan jalannya dan petunjuknya itu. Nah itu dalam kata arti yang namanya sholawat munjiat. Jadi banyak sekali dari sholawat munjiat ini yang yang diberikan keajaiban-keajaibannya, yang udah merasakan gitu kan, merasakan keajaibannya. Saya sangat bersyukur bagi orang-orang yang sudah merasakan keajaibannya, sangat bersyukur karena mereka karena kenapa? Karena mereka itu udah yakin dengan sholawat dan tidak difikirkan urusan dunia. Karena orang-orang yang sudah belajar afirmasi, belajar tarik menarik rezeki, belajar sholawat, mendahulukan sholawat, mereka udah tidak memikirkan dunia. Tapi artinya begini, dunia itu maksudnya begini, kita bekerja, tetap bekerja, kita menjalankan yang namanya syariat, tetap bekerja. Dalam kata arti kita mendapat uang berapa, mendapatkan rezeki berapa, mau gimana, itu terserah Allah gitu. Artinya kita tidak udah enggak berpikir tentang aduh punya duit segini, aduh dapat segini, enggak. Jadi yang itu semua udah dibuang semua itu oleh orang-orang yang udah mendapatkan keajaiban sholawat. Mereka itu udah benar-benar menerapkan afirmasinya gitu. Udah bersolawatnya sangat dahsyat, sholawatnya yang sangat rajin, mendawamkan sholawatnya sangat luar biasa, ditambah afirmasinya yang sangat kuat, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan magnet rezeki itu akan tertarik sendirinya tanpa kita sadari. Karena kan di dalam kandungannya kan udah benar-benar terbukti gitu. Dan kan Allah juga mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut yang akan merubahnya. Otomatis kan, maksudnya apa? Maksudnya berubahnya di dalam afirmasi ini, akhlak kita itu, akhlakul karimah. Ketika akhlak kita itu afirmasi dan magnet rezeki dijalankan terus, maka Allah akan memberikan petunjuknya, akan memberikan jalannya, jembatannya, dan segala apapunnya melalui keberlimpahan uang tersebut. Tapi kalau kita cuma diam di tempat, cuma hanya berdiri di tempat, tapi tidak melakukan afirmasi, tidak menjalankan afirmasi, otomatis gimana mau
kita mendapatkan keberlimpahan gitu. Dan ada juga yang selalu giat bekerja, giat melakukan pekerjaan, tapi afirmasinya nggak dijalankan. Dari tutur katanya, dari pikirannya, dari hatinya cuma berharap mendapatkan uang. Nah, di situ pun juga uang itu semakin hari semakin tidak ada. Artinya dapat habis. Artinya itu sudah tidak berkelimpahan. Coba kalau kita polanya dirubah lagi seperti apa? Seperti tadi, banyakin sholawat, afirmasinya dirubah, lakukan hukum tarik menariknya magnet rezekinya seperti law of attraction-nya, lakukan, tindakan, dan jaga ucapan, pikiran, serta hati perasaan kita itu di dalam jalannya Allah. Lakukan saja yang namanya pekerjaan, jalankan pekerjaan, tidak usah ragu dengan pekerjaan. Bukan hal pekerjaannya yang kita pikirkan, masalah kriteria uang kertasnya. Yang pekerjaan mah itu kewajiban kita jalankan itu seperti itu. Nah, itu orang-orang yang di luar sana yang sudah mendapatkan yang namanya keajaibannya sangat dahsyat. Emang mereka begitu, afirmasinya sangat kuat karena keyakinan. Orang udah yakin udah cinta, itu semuanya yang menghalangi mereka geser. Yang menghalangi mereka geser. Nggak perlu yang mereka menghiraukan siapa, nggak perlu mereka menghiraukan orang lain, keluarga, tetangga, nggak perlu. Mereka yang penting yakin bahwa mereka itu menjalankan ini semua untuk kebahagiaan mereka gitu. Dan mereka melakukan ini semua untuk kebahagiaan mereka karena mereka ingin bahagia dunia dan akhirat. Sholawat itu kan udah paham, udah jelas kan, udah dijelaskan juga di video sebelumnya bahwa satu sholawat, ingat, akan diganti oleh Allah berapa? 10 kebaikan dalam satu sholawat, apalagi 100 sholawat, apalagi 200 sholawat, apalagi 1000 sholawat. Satu sholawat diganti oleh Allah 10 kebaikan. Satu sholawat akan menghapuskan 10 dosa. Satu sholawat akan diberikan rahmat dan hidayah. Gimana nggak indahnya sholawat. Dan sholawat itu adalah salah satu amalan yang paling tinggi gitu kan. Saya pernah menonton juga Buya Araji gitu kan, bahwa kata Buya Araji kan bahasanya amalan apa yang paling tinggi. Katanya amalan yang paling tinggi adalah sholawat gitu kan. Dan sholawat itu sangat jelas udah disampaikan oleh Allah bersama malaikat bersolawat, dan Allah memerintahkan kepada manusia, kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk bersolawat. Kalau perintah itu kan dalam kata artinya itu adalah perintah, itu adalah wajib. Seperti sholat kan perintah wajib, sholawat perintah wajib. Kan sholawat itu bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu yushollu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Innallaha wa Allah bersama malaikat bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Dan diseperterukan atau diperintahkan dan diwajibkan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya apa? Artinya sangat luar biasa sholawat ini. Tapi kalau kita pikirkan, saya dengar juga dari Abu Araji, kalau disebut dengan perintah yang sangat luar biasanya hanya sholawat. Kenapa bisa disebut luar biasa? Karena kalau kita pikir dengan perintah Allah yang lain, sholat, Allah pernah sholat tidak? Satu, sholat, Allah sholat enggak? Tidak. Kedua, zakat, Allah zakat enggak? Tidak. Ketiga, puasa, Allah puasa enggak? Tidak. Tapi ketika berbicara tentang sholawat, Allah bersolawat enggak? Bersolawat. Mana bunyinya? Yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusollu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina kan itu diperintahkan kepada hai orang-orang yang beriman. Nah, kan diperintahkan kepada siapa? Kepada kita. Untuk apa? Untuk bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Ya, intinya apa? Sholawat ini luar biasa. Baik kebahagiaan di dunia, baik kebahagiaan di akhirat. Dunia kita mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Dunia kita mendapatkan keberkahan, di akhirat kita mendapatkan keberkahan. Jadi intinya kita menjalankan hidup itu dunia akhirat. Jadi sholawat ini insya Allah menjadi cukang lantaran atau yang disebut dengan jembatannya yang menuju akhirat,
untuk bekal-bekal kita nanti. Dan mudah-mudahan ketika kita ikhlas, kita ridho, kita yakin, percaya dengan salawat, maka selain urusan dunia, urusan akhirat pun juga akan sangat dibutuhkan gitu. Seperti apa? Syafaatnya Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Keduanya ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan sangat susah untuk mengucapkan yang namanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini udah sangat fenomena yang mana udah diberitahukan oleh para habaib bahwa orang yang sering mendawamkan salawat, insya Allah pas sakaratul mautnya dipermudah dan jelas untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua, insya Allah ketika kita dalam kubur, kita akan diperjelas, dilantangkan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan malaikat kubur. Seperti itu. Jadi harus yakin. Yakinnya kita itu untuk ibadah. Gitu kan, untuk ibadah. Makanya teman-teman saya, teman-teman seperjuangan yang sudah merasakan keajaibannya, saya sangat bersyukur. Berarti apa-apa yang telah mereka lakukan, mereka udah menjalankan karena Allah, menjalankan yakin karena Allah, dan melepaskan segala urusan-urusan yang bersifat negatif. Dan akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan itu dengan secara keberlimpahan gitu. Nah itu, jadi munjiat itu yang sudah tadi saya sebutkan. Sholawat yang lumayan panjang, tapi faedahnya atau doa-doanya kita itu kepada Allah, memunajat yang sangat luar biasa. Intinya ini semua tergantung keyakinan, tergantung kepercayaan. Kalau misalkan kita percaya dengan apa yang kita lakukan, percaya dengan apa yang kita dawamkan, percaya dengan kalimat salawat tersebut dan meminta munajat kepada Allah, maka tidak akan ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan pasti akan diberikan kemudahan, kebahagiaan, rezeki yang banyak, kesehatan, lain sebagainya. Yang urusan dunia dan urusan akhirat insya Allah akan diberikan yang namanya pahala-pahala yang berlimpah, pahala-pahala yang sangat banyak, dan diampuni segala dosa-dosa kita di dunia ini. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari ucapan saya, dari perilaku saya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa diafirmasikan di kehidupan sehari-hari, bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari dengan rasa penuh cinta, dengan rasa penuh kasih sayang, dan selalu bermanfaat buat keluarga. Mudah-mudahan alam semesta ini membentangi vibrasi yang sangat dahsyat sehingga menarik rizki kepada kehidupan kita. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.